Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang pertama untuk triwalan yang pertama untuk tahun 2022 yang bertajuk Surat kepada Ibrani dan kepada kita. Untuk memulai ringkasan pembelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Khususnya saudara, pada minggu ini kita akan belajar apa yang ada di dalam buku Ibrani. Itu makanya pelajaran kita dimulai dengan surat kepada Ibrani dan kepada kita. Nah, apa kandungan surat Paulus kepada orang Ibrani? Saudara, penulis buku Ibrani adalah Rasul Paulus. Apa isi kandungannya? Di screen saudara adalah bacaan untuk pelajaran pada minggu ini. Dan pastinya ada baiknya saudara kita membaca keseluruhan ayat ini supaya kita mudah memahami pelajaran kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam buku Ibrani 10 ayat 36 yang mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, mari kita lihat pendahuluan atau introduction pelajaran Sekolah Sabat kita. Apa inti? Inilah pertanyaan untuk Sekolah Sabat kita dalam introduction ini. Apa inti sebenar buku Ibrani? Bagaimana Paulus menyampaikan perkabaran dalam buku ini? Ibrani 1 ayat 1 katakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kitab Ibrani berisi panggilan mendalam untuk mengikuti Yesus dan hidup sesuai dengan doktrin yang diterima. Penulis, khususnya dalam case ini Paulus, menyadari perjuangan orang-orang percaya. Ia menulis tentang semangat saat kita menerima kebenaran, kesulitan saat melayani Yesus, godaan untuk meninggalkan perlombaan, dan tekun sampai akhir. Kitab ini penuh dengan pelajaran teologi, tetapi juga berisi nasihat praktikal bagi kita saat ini. Nah, Kitab Ibrani tidak dimulai dengan menyebutkan penulis dan penerimanya seperti yang biasa dibuat dalam surat. Walaupun diakhiri dengan cara yang mirip dengan surat dalam Ibrani pasal 13 ayat 22 hingga 25. Sebaliknya, kitab Ibrani adalah sebuah khotbah. Khotbah tentang apa? Di sini, yang pertama, penulis mencirikan karyanya sebagai kata-kata nasihat. Dan dia menggunakan kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami, kita. Dan yang kedua, pada awalnya mereka bersikap rendah hati dan mencari tuntunan Tuhan seperti sebelumnya. Bilangan 20 ayat 6. Mereka mengikuti petunjuk Tuhan dan membawa orang-orang itu ke bukit batu. Yang ketiga, tetapi ada sesuatu yang gagal. Mereka terbawa amarah. Mereka mencoba untuk menggantikan Tuhan seolah-olah mereka memiliki kekuatan dalam diri mereka sendiri. Inilah yang terjadi ketika kita berhenti memandang Tuhan dan sebaliknya melihat diri kita sendiri. Ini juga menjelaskan mengapa gaya bahasa buku ini berbeza dengan surat-surat Paulus yang lain. Jadi saudara, inilah pengenalan kepada buku Ibrani. Nah, mari kita lihat topik perbincangan kita. Ada di screen yang pastinya akan kita bahas satu persatu. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu
mengetahui kebenaran, permulaan yang gemilang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa kebenaran yang disampaikan oleh buku Ibrani itu sebenarnya? Ibrani 2 ayat 3 katakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Orang Ibrani yang mendengar khotbah Paulus telah percaya kepada Yesus. Namun mereka belum pernah bertemu Yesus, tetapi telah mendengar orang-orang berkhotbah tentang Dia. Khotbah itu datang dengan mukjizat dan campur tangan Roh Kudus. Mereka percaya bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Mereka juga menerima Roh Kudus dan kerajaan Allah didirikan dalam hidup mereka. Mereka bukanlah anak-anak yang baru bertobat dalam iman, tetapi orang-orang Kristen yang dewasa. Tajuk yang kedua, pergelutan itu menderita bagi Kristus. Bagaimana buku Ibrani menerangkan tentang orang yang percaya, apa yang mereka hadapi? Ibrani 10 ayat 32 katakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Orang Ibrani menghadapi tentangan yang kuat setelah bertobat. Dalam 2 Timotius katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Permusuhan umum terhadap orang-orang Kristen adalah respon terhadap komitmen keagamaan mereka yang khusus. Perilaku keteladanan mereka membuat orang lain merasa bersalah. Beberapa orang Kristen telah dipenjarakan dan dipukul, dan yang lain kehilangan harta benda mereka. Oleh karena itu, Paulus mendorong mereka untuk setia dan meniru Musa yang memilih lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Tajuk yang ketiga, merasa lesu, tentangan iman. Bagaimana buku Ibrani menerangkan tentang orang yang percaya dan beriman? Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penganiayaan berdampak pada orang Ibrani. Nasihat Paulus menerangkan beberapa masalah mereka, seperti pencobaan, tidak percaya, kelemahan, berhenti berkumpul, putus asa, berbagai dosa, kemudian ajaran sesat. Seperti Nabi Elia, kemenangan iman yang besar kemudian menuntun pada keruntuhan dan kurangnya kepercayaan. Tajuk yang keempat, bersatu padu pekerjaan orang percaya. Bagaimana buku Ibrani menerangkan tentang pekerjaan dan pelayanan orang percaya? Ibrani 2 ayat 1 katakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang percaya yang putus asa dan mereka yang mulai menyerah? Tuhan memperlakukan Elia dengan penuh kasih dalam keputusasaannya. Dia dengan lembut, Tuhan dengan lembut menegur sikapnya dan memberinya sesuatu untuk dilakukan. Paulus juga memperlakukan pendengarnya dengan penuh kasih. Dia dengan lembut menegur sikap mereka dan memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Kita lihat saudara dalam buku Ibrani 13. Paulus menerangkan atau Paulus memperlakukan tetap mengasihi. Kemudian memberi tumpangan
kemudian menolong para tahanan dan yang teraniaya. Dan yang terakhir, Paulus meniru para pemimpinnya. Seterusnya, topik yang terakhir yaitu zaman akhir ini, menghadapi masa depan. Apa kata buku Ibrani tentang akhir zaman? Bagaimana menghadapinya? Ibrani 12 ayat 1 sehingga 2 katakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seperti orang Ibrani, kita hidup di atau berada pada zaman akhir. Dan kita sedang menunggu pemenuhan janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, kita juga dapat menerima nasihat Paulus. Kitab Ibrani mengingatkan kembali masalah-masalah yang harus dihadapi umat Allah sebelum memasuki Kanaan dan ketidakpercayaan mereka. Kita didorong untuk menghindari ketidakpercayaan itu, untuk berpegang teguh pada iman, untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus, untuk menghidupkan kehidupan kudus, dan untuk sepenuhnya percaya kepada Allah. Pena inspirasi menjelaskan, kita masih berada di tengah bayang-bayang dan gejolak aktiviti duniawi. Mari kita pertimbangkan dengan sungguh-sungguh negeri kekal yang diberkati. Biarlah iman kita menembus setiap awan kegelapan dan melihat Dia yang mati bagi dosa-dosa dunia. Marilah kita didorong oleh pemikiran bahwa Tuhan akan segera datang. Semoga harapan ini menyenangkan hati kita. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit, waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10:37, berbahagialah para hamba yang ketika Tuhan mereka datang, akan didapati sedang berjaga-jaga. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan buku Ibrani mengajar dan mengingatkan kita bahwa kebenaran tentang pertobatan dan keselamatan itu ada dikabarkan dalam buku Ibrani. Dan yang kedua, setiap orang percaya akan menghadapi tentangan dalam hidup, cabaran dalam hidup. Setiap orang yang percaya pasti menghadapi ujian iman. Bagi kita orang percaya, kita ada tanggung jawab untuk membantu orang yang putus asa dan mereka yang menyerah kalah. Dan yang terakhir, semua kita didorong untuk tetap setia, tetap semangat, menghadapi masa depan, menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena bersama dengan kami sehingga pembelajaran kami, khususnya ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini, kami boleh fahami dan mengerti, dan paling penting kami boleh mengaplikasinya. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.